Wah, makin di sini makin greget juga ya yang namanya produk digital ini. Dan mungkin di sebagian orang tuh berpikir gimana sih saya caranya bikin digital produk ya. Dan saya tuh mau banget bikin digital produk, tapi saya nggak ada pengalaman. Nah ini kita akan buat insight teman-teman semua ya. Kita akan bahas di sini karena Akang pun masih running kelasnya dan akan sederhanakan buat kalian semua. Dan pastikan kalian tonton kontennya sampai habis ya. Seperti biasa kita akan masuk ke intro dulu. Now you're on Kang Adi channel. Let's get it on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, menarik sekali ya. Jadi di kemarin hari kita bahas mengenai affiliate yang bermain di digital produk. Hari ini banyak banget loh orang-orang yang tertarik untuk menjadi seorang kreator yang bisa memproduksi yang namanya digital produk. Tapi yang jelas kita akan bahas dulu hal yang paling sederhana dan yang paling mendasar sekali karena tidak sedikit orang-orang tua kita juga ya yang mungkin sudah pensiun ingin juga mengembangkan juga tuh keahliannya di bidang digital produk. Tapi sebelum itu kita akan mulai hal yang basic banget. Apa sih Kang yang basic banget, yaitu bagaimana cara kita mulai membangun akun dan mulai mengoptimasi semuanya supaya ketika kalian memulai bangun digital produk itu kalian bisa tinggal jalan ya teman-teman, karena untuk digital produk sendiri berbeda dengan kita berjualan produk fisik ya. Kalau yang namanya digital produk itu kita namanya butuh satu kolam, entah itu landing page, entah itu grupnya langsung ya. Tapi akan lebih enak sih pakai landing page ya teman-teman. Tapi kita akan bahas dulu yang sangat sederhana. Jadi ini pastinya akan butuh satu waktu yang agak panjang. Jadi mudah-mudahan video ini gak ngebosanin teman-teman semua ya. Jadi kita jelasin dulu aja di sini, oke? Langsung aja kita masuk ke slide yang ini. Oke, teman-teman semua ya. Jadi kalau kita bicara yang namanya digital product itu, yang jelas itu bentuknya bisa ebook dan juga bisa yang namanya e-course ya teman-teman ya. Oh sorry, belum muncul. Oke, dah. Jadi bisa yang namanya ebook teman-teman ya. Dan juga bisa yang namanya e-course teman-teman ya. Jadi e-course ini misalnya ya isinya video-video. Nah buat kamu yang ingin memproduksi digital produk harus kayak gimana sih memulai semuanya ya. Yang jelas untuk berjualan digital produk ini kita pertama-tama harus bangun akun yang kredibel ya teman-teman ya. Yang jelas kamu siapkan nih foto profilnya itu ya foto asli. Jadi jangan pakai foto yang aneh-aneh lagi. Kemudian kalian juga harus bikin profile yang menarik ya teman-teman ya. Jadi untuk profile ini kalian bisa pakai pakaian yang lebih rapi lagi dan kemudian juga kalian bisa tunjukkan persona kalian di sana. Nah untuk bio sendiri ini untuk digital produk biasanya mereka akan bermain di yang namanya bio ya teman-teman ya. Namun teman-teman semua biasakan di sini teman-teman ketika mau terjun di medsos itu kalian harus membentuk yang namanya niche ya teman-teman ya. Jadi ini adalah market ya teman-teman ya, kita kasih logo aja market. Nah ketika teman-teman misalnya bingung nih Kang, saya tuh marketnya yang paling bagus tuh apa sih ketika bermain di digital produk ya. Sementara ini teman-teman ya, jadi kalau kita lihat di beberapa pembahasan yang akan ikuti kelas itu masih ada di 3 market ya teman-teman. Jadi marketnya itu masih ada di wealth teman ya. Ini wealth itu biasanya berhubungan dengan yang namanya keuangan ya atau kekayaan teman-teman ya. Jadi kayak make money online dan sebagainya ya. Dan juga ada di health, yaitu dia apa namanya? Dia kesehatan ya jelas di sini. Dan juga ada di relationship ya. Jadi relationship itu bisa vertikal, bisa horizontal. Tapi ketika kita bermain di vertikal ya hubungan dengan Tuhan yang memang itu harus hati-hati. Kalau teman-teman misalnya apa namanya belum terlalu dalam di sana sih alangkah lebih baik dihindari dulu ya teman-teman ya. Nah, gimana nih Kang cara kita pertama-tama kita ketika mau terjun di media sosial menawarkan ebook kita? Artinya teman-teman harus berani bikin konten yang brutal teman-teman ya. Jadi kita punya target sekitar 100 hari lah teman-teman ya kita untuk bangun akunnya ini. Oke. Berapa banyak sih Kang si kontennya ini? Yang penting gimana caranya dalam 1 bulan itu kita dapat traffic yang cukup oke ya. Intinya kita butuh traffic ya. Trafficnya misalnya kalau anggap aja 1 hari views kita itu 100 kali misalnya 10 konten
Itu berarti kan 1000 ya teman-teman ya. Nah dari 1000 ini kita harus bikin konten yang lurus, linear ya. Misalnya mau masuknya ke wealth, masuknya ke health, masuknya ke relation, itu boleh banget ya teman-teman ya. Nah setelah itu kalian harus siapkan yang namanya kerangka, yaitu outline teman-teman ya. Jadi outline ini gimana sih Kang bikinnya, nanti kita praktek ya teman-teman ya, di ChatGPT. Jadi ini outline itu, tapi teman-teman harus ada yang namanya premis ya gitu. Premis itu adalah ide murni dari teman-teman semua. Misalnya kalau kalian mau ngebahas yang namanya relationship ya, misalnya contoh lah, supaya harmonis dengan istri ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita ingin harmonis sama istri, sebentar nih agak kurang enakan viewsnya. Kayak di sini ya. Misalnya teman-teman ingin bikin ebook hubungan suami istri itu supaya harmonis ya teman-teman ya. Berarti hubungan, misalnya kita cari dulu judul teman-teman ya. Nah yang jelas kita butuh yang namanya judul. Judul itu adalah kita harus bikin judul satu harus ada pain. Nah, gitu. Jadi pain itu lebih cenderung ke yang namanya problem, teman-teman ya. Problem. Dan di sini ada dream. Dream itu adalah yaitu hope atau harapan. Oke. Nah, ini kita bisa buat yang pertama di AI ya, teman-teman ya. Misalnya romantis di usia 55 tahun ya, teman-teman ya gitu. Romantis di usia 55 tahun. Nah ini kan adalah hope gitu. Tinggal kita nanti cari painnya apa nih gitu. Misalnya pernikahan lama misalnya ya, atau nikah lama tapi tak kunjung romantis. Nah tinggal di bawahnya membangun romantisme di usia 55 tahun ya, atau di usia pernikahan di 25 tahun, atau di usia gold begitulah ya teman-teman. Nah ini untuk judul sendiri teman-teman semua ya. Jadi untuk judulnya tuh harus mengundang yang namanya engagement ya. Pasti ada problem, ada yang namanya juga itu harapan. Karena ketika bermain di ebook entah di e-course ya, mau nggak mau memang kita harus menyajikan masalah teman-teman ya. Dan gimana sih supaya kita dapat ebook yang oke banget ya. Jadi pengalaman Akang ketika mulai membangun mulai bikin yang namanya ebook, Akang itu selalu yang namanya riset ya teman-teman. Jadi karena Akang itu jalurnya di make money online, make money mau aja lah ya biar nggak panjang ya, make money online. Akang selalu riset nih, kira-kira di usia berapa orang-orang mulai berpikir mau cari uang sendiri, kemudian effortnya seperti apa ya, kemudian setelah itu apa yang mereka harapkan, kemudian apa yang mereka mau, lalu apa yang jadi pencapaian mereka ya, pencapaian gitu. Nah di sini Akang selalu simpulkan seperti ini, lalu Akang tuangkan ke dalam ChatGPT teman-teman ya, ke ChatGPT. Lalu Akang minta buatkan yang namanya kerangka teman-teman. Jadi di sini ada kerangkanya dan ini adalah riset masalahnya. Nah, supaya kalian lebih mudah membuat ebook itu, yang pastinya kalian harus siap juga dengan pengalaman. Jadi yang namanya experience itu akan menunjang yang namanya nyawa dari ebook itu sendiri. Terasa sama Akang ketika Akang menulis novel di salah satu platform online, ketika menggunakan ChatGPT kemudian tanpa ChatGPT, itu nyawanya beda banget ya. Karena ketika orang baca itu kadang-kala ingin banget si dianya itu seolah masuk dan sedang berinteraksi dengan kita. Nah ini yang agak susah ketika bermain dengan ebook ya. Nah, ketika ebook itu kan literasi di kita itu mungkin agak sedikit kurang teman-teman ya. Tapi untuk anak-anak sekarang mereka udah better lah ya teman-teman ya. Tapi yang jelas gimana kita supaya merangsang si pembaca itu tidak terlalu bosan dengan buku kita. Berarti yang kita butuhkan adalah interaksi. Nah interaksi itu seperti apa sih dalamnya Kang gitu. Nah setelah Akang bikin 4 ebook dan gagal 2. Kenapa dibilang gagal? Karena terlalu monoton. Kalau Akang sendiri aja yang bahasanya monoton, apalagi orang lain teman-teman ya gitu. Nah jadi Akang selalu menyisipkan yang namanya itu question gitu ya. Kemudian Akang sajikan problem di dalamnya, kemudian Akang sajikan juga solusi dalamnya. Dan Akang juga selalu sajikan adalah hope. Lalu Akang sajikan juga cara pandang visioner serta opini, teman-teman ya. Nah ini yang selalu Akang selalu isi di dalam ebook Akang, teman-teman semua. Jadi ini tuh based on tetap ya teman-teman. Ini based on experience.
Jadi akan lebih bernyawa kalau teman-teman bikin ebook itu lebih ada diisi dengan experience, karena tanpa itu sih Akang juga pernah baca dan banyak beli ebook. Isinya memang saduran dari yang namanya ChatGPT, tapi terlalu dibikin apa namanya, terlalu mentah gitu ya, belum dimatangin lagi, karena ya namanya nyawa berarti ada human touch teman-teman ya, atau ada sentuhan manusia. Nah, ketika teman-teman misalnya mengisi setiap babnya itu ada pertanyaan ya teman-teman ya, kemudian juga ada problem, ada solusi ya teman-teman ya, ada harapan, dan juga di sini ada yang namanya value juga ya teman-teman ya. Nah, ini pastinya teman-teman semua akan lebih bernyawa lagi. Lalu gimana sih Kang caranya bikin ebook supaya kita bisa bikin kerangkanya? Oke, kita langsung praktek aja di sini teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Jadi ketika kita masuk di ChatGPT, jadi ini adalah prompt yang akan gunakan ya. Saya ingin membuat ebook dengan judul Creator's Mind. Ebook ini akan menjelaskan bagaimana memulai karir di dunia content creator dan mengubah mindset agar tidak terlalu fokus kepada follower. Nah, jadi di sini seharusnya teman-teman juga memberikan benefits atau mungkin manfaatnya apa ya, supaya si ChatGPT ini bisa ngasih penjelasan yang oke banget. Jadi premisnya itu ada di judul ya teman-teman. Tetap premisnya dari teman-teman. Jadi usahakan supaya judulnya ini pure dari teman-teman semua ya. Jadi bagaimana mulai karir ini? Nah, ini juga premis ya teman-teman ya. Ini akan bold di sini, ini juga premis. Jadi akan pingin teman-teman pemula ketika terjun di media sosial tidak hanya terfokus pada follower, tapi bagaimana caranya memanfaatkan follower itu sendiri menjadi sumber cuan kalian ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada baru bikin kerangka berpikir dari sudut pandang yang unik. Nah, sudut pandang yang unik ini adalah di mana ketika kita berpikir yang tidak lazim digunakan oleh orang lain ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman semua, ketika kita menggunakan cara pandang yang unik itu akan menghasilkan sebuah hal yang cukup menarik ya. Oke, kita masuk aja nih seperti ini ya. Ini adalah kerangka berpikir. Jadi ini ChatGPT begitu uniknya, dia langsung membuatkan seperti ini. Kerangka berpikirnya itu pengantar mengapa menjadi konten kreator bukan hanya tentang follower, kemudian bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai segini. Nah, jadi setelah riset di beberapa literatur, kemudian di beberapa kelas yang akan ikuti juga, jadi untuk ebook sendiri itu alangkah lebih baiknya sampai 100 lembar. Tapi terus terang agak susah juga kalau kita misalnya baru terjun ya. Kalau teman-teman misalnya mau sekedar trial teman-teman ya, sambil lempar yang namanya umpan ke audiens, itu bisa juga bikin di 30 lembar. Tapi pengalaman akan ketika dituangkan ke Canva dari kita bikin di Word terus lempar ke Canva itu 30 lembar udah jadi 100 lembar ya teman-teman. Tapi yang jelas teman-teman harus bisa menjabarkan ini ya teman-teman ya. Jadi supaya e-booknya bernyawa, ini usahakan kalian touchingnya di sini juga ada ya. Jadi kalau misalnya kalian minta pembahasan seperti ini ya, nah ini daftar isinya ya teman-teman ya. Minta pembahasan seperti ini, nah ini ada rencana halamannya. Nah, ini tuh biasanya kan seperti ini ya teman-teman ya. Ini terlalu robot banget ya. Meskipun ini tuh bahasanya udah bahasa kita, tapi yang jelas kita juga butuh yang namanya sentuhan-sentuhan manusia. Apalagi kalau misalnya kalian hanya menggunakan si kerangka ini tuh jadi patokan kalian untuk jadi bahasan, dan selebihnya itu kalian tulis sendiri, itu kan lebih oke banget ya teman-temannya. Nah, jadi simpel kan untuk buat ebook ya teman-teman ya. Kalau buat e-course gimana? Nah, untuk e-course kita akan bahas nanti di next konten supaya nggak kepanjangan, oke? Nah, buat teman-teman semua juga yang nanti tanggal 250 akan ada webinar, akan juga akan bantu teman-teman semua untuk mulai produksi ebook tuh teman-teman ya. Tapi yang jelas kita akan bangun dulu akunnya. Iya, jadi tanggal 25 nanti akan ada webinar menarik. So, jangan lupa teman-teman semua join ya teman-teman ya. Jadi cukup mudah banget ya teman-teman ya. Gitu. Jadi sebelum kita bicara produksi, tapi kita harus di sini harus bicara dulu bagaimana cara mengembangkan akun. Karena percuma juga kalau kita bicara produksi tapi akun kita nggak berkembang, mau jualan kemana ya teman-teman ya. Dan yang jelas itu semua akan berhubungan dengan yang namanya personal branding dan juga credibility dari akun kita. Nah, buat kamu-kamu yang pemula baru terjun di dunia media sosial, bingung harus mulai dari mana, nggak tahu juga harus bikin konten apa, yuk join di webinar nanti. Akan ada e-course dan ada juga ebook yang mungkin bisa menjadi insight buat kalian semua ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau join di tanggal 25 nanti, langsung aja di grup jadi di bawah, or teman-teman bisa kunjungi dulu websitenya, ada apa aja di sana, kepoin semua di sana teman-teman ya. See you tanggal 25 di next konten. Jika dirasa konten bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.